Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang mengapa ada perayaan malam Natal dalam gereja. Demikian juga ini bisa kita tanyakan juga, atau pertanyaan ini juga bisa kita kenakan pada perayaan yang lain. Misalnya, mengapa ada perayaan malam Paskah dan lain sebagainya. Pada sesi ini saya memberi sorotan khusus kepada perayaan malam Natal. Saudara-saudari, Natal merupakan salah satu dari hari raya yang selalu dinanti-nantikan oleh umat Kristiani. Natal adalah hari di mana umat Kristiani merayakan hari kelahiran Yesus Kristus dari Nazaret yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Ada hal yang unik yang terjadi di sini, bahwa walaupun Natal itu tanggal 25 Desember, tetapi umat Kristiani sudah boleh merayakannya satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 24 Desember, yang dikenal dengan perayaan malam Natal. Saudara-saudari, perayaan malam Natal merupakan kebiasaan yang sangat populer di dalam gereja. Perayaan malam Natal adalah liturgi pertama Natal yang dimulai pada tengah malam. Ini adalah perayaan untuk menghormati kelahiran Yesus. Tradisi perayaan malam ini awalnya dicatat oleh Egeria, seorang wanita dari Galicia yang pergi berziarah ke Tanah Suci antara tahun 381 sampai dengan 384. Egeria telah mengamati bagaimana di Bethlehem umat Katolik awal Yerusalem merayakan misteri Natal dengan berjaga tengah malam. Tradisi berjaga sepanjang malam ini akhirnya diambil oleh dunia barat pada tahun 430 di bawah Paus Sixtus yang ketiga. Tradisi liturgi tengah malam Natal ini kemudian dirayakan oleh Gereja Katolik Roma, Anglikan, dan gereja-gereja Lutheran. Popularitas perayaan tengah malam ini makin meningkat pada abad ke-12 ketika izin untuk merayakan 3 misa pada hari Natal diberikan kepada semua imam. Aturannya adalah bahwa 3 rumusan yang berbeda harus dirayakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tengah malam, fajar, dan siang hari. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan kita, mengapa merayakan malam Natal? Setidaknya ada 2 alasan yang kuat mengapa gereja Katolik merayakan perayaan malam Natal. Pertama, bercermin pada tradisi Perjanjian Lama, liturgi gereja Katolik selalu dimulai pada malam sebelum hari raya hingga malam sesudahnya. Hal ini didasarkan pada kisah penciptaan. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Maka hari-hari raya dalam liturgi gereja Katolik selalu dimulai sejak matahari terbenam atau petang sebelum perayaan hingga petang sesudah perayaan. Hal ini juga berlaku dalam budaya Yahudi. Dalam budaya Yahudi, perhitungan hari didasarkan pada referensi ayat Alkitab, yaitu
Jadilah petang dan jadilah pagi. Pada kisah penciptaan yang ditulis dalam kitab Kejadian bab 1 dan bab 2. Menurut penafsiran rabbinik klasik atas teks ini, maka satu hari Yahudi dimulai dari matahari terbenam atau awal petang sampai dengan matahari terbenam keesokan harinya. Ini menarik saudara-saudari bahwa dalam liturgi gereja Katolik, waktu untuk merayakan perayaan-perayaan liturgi berbeda dengan perhitungan waktu yang digunakan oleh dunia internasional. Ketika matahari terbenam, maka dalam perayaan-perayaan gereja itu sudah dihitung bagian dari hari besoknya. Maka dalam gereja Katolik sangat wajar bahwa ada perayaan malam Natal, malam Paskah, dan perayaan-perayaan yang lain. Jadi sekali lagi dalam perhitungan gereja Katolik, ketika matahari terbenam pada hari itu, maka saat itu juga dihitung menjadi bagian dari hari besoknya. Dan hari itu akan berakhir pada besok hari atau esok hari sebelum matahari terbenam. Dan ini juga menjadi sebuah tradisi dalam budaya agama Yahudi. Saudara-saudari, ini juga kita lihat menyinggung soal kisah penyalipan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang sangat besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Saudara-saudari, ini mendukung apa yang kita bicarakan tadi mengenai budaya agama Yahudi. Kita ingat dalam kisah penyalipan Tuhan Yesus, Yesus disalibkan pada pukul 12 siang. Pukul 15 atau jam 3 sore, Yesus wafat di kayu salib. Dalam perhitungan budaya Yahudi, ketika matahari terbenam, maka sudah dihitung menjadi bagian dari hari besoknya. Hari itu adalah hari Jumat, maka ketika matahari terbenam, itu sudah dihitung bagian dari hari Sabtu. Dan hari Sabat bagi orang Yahudi itu dirayakan setiap hari Sabtu. Oleh karena itu saudara-saudari, sangat masuk akal dalam kisah kitab suci bahwa orang-orang yang gantung di salib, termasuk Yesus, harus dikuburkan sebelum matahari terbenam. Saudara-saudari, dan dalam buku-buku resmi gereja Katolik, selalu diawali dengan sore satu atau malam satu dan diakhiri dengan sore dua atau malam dua. Yang kedua, alasan gereja Katolik merayakan malam Natal juga didasarkan pada tradisi kuno bahwa Yesus lahir pada malam hari. Ini tertulis dalam Injil Lukas bab 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Yesus lahir tepat ketika Maria dan Yusuf menginap di kandang karena tidak ada tempat penginapan. Pada malam itu para gembala yang sedang tertidur ketika menjaga domba bangun dan melihat cahaya bagaikan siang hari ketika mereka menerima kabar tentang kelahiran Yesus dari para malaikat. Oleh karena itu, malam perayaan Natal disebut juga dengan malam kudus. Demikianlah saudara-saudari terkasih, sedikit ulasan tentang mengapa ada perayaan malam Natal dalam gereja. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.